Selatan yang biasanya menayangkan konten iklan layanan, Jumat siang tadi justru memunculkan konten atau tayangan pornografi. Sejumlah pengendara yang tengah melintas di Jalan Prapancaraya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Jumat siang tadi dikagetkan dengan adanya konten video porno yang terpasang di sebuah papan videotron. Kejadian ini langsung dilaporkan oleh salah seorang pengendara yang tengah melintas kepada petugas kepolisian yang tengah berjaga. Dalam pajak papan reklame yang terpasang di tiang tersebut tertulis masa berlaku videotron akan habis pada tanggal 29 Oktober 2016 mendatang. Saat ini pihak kepolisian dan perwakilan pemerintah kota Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Empat orang mantan pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi melapor ke Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terkait kasus penipuan yang menimpanya. 4 korban penipuan yang dilakukan Taat Pribadi melaporkan kasus tersebut ke MUI Kabupaten Probolinggo dengan membawa sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diserahkan diperoleh dari Padepokan dengan membayar uang mahar lebih dari 3 juta rupiah sebelum kasus ini bergulir. Atas temuan barang bukti ini, MUI setempat langsung melapor ke MUI Provinsi Jawa Timur untuk segera ditindaklanjuti. Panitia Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu Republik Indonesia telah membuka periode pendaftaran hingga 3 November mendatang. Pansel membuka kesempatan bagi calon pendaftar berasal dari berbagai kalangan dan wilayah di Indonesia. Dalam seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu periode 2017-2022, panitia seleksi menekankan pentingnya independensi serta integritas para calon pendaftar, terutama bagi para calon pendaftar yang memiliki latar belakang sebagai anggota partai. Calon pendaftar diharuskan tidak menjadi anggota partai dalam kurun 5 tahun sebelumnya. Syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu dapat diakses di website Kementerian Dalam Negeri. Kesehatan lanjutan, ya, karena stamina-nya itu dibutuhkan stamina-nya. Sementara itu, pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat menunjuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi sebagai ketua tim pemenangannya. Sebelumnya nama Nusron Wahid sempat mengisi posisi ketua tim pemenangan Ahok Jarot. Hari ini, pasangan bakal calon gubernur DKI petahana Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat mengumumkan susunan tim sukses pasangan yang diusung PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura ini. Untuk posisi ketua tim pemenangan diisi oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Alhamdulillah saya ditunjuk sebagai tim pemenangan pasangan Ahok Jarot, karena ada kebiasaan yang mudah-mudahan akan menjadikan Jokowi Ahok lagi atau Ahok Jarot menjadi pemenang di pemilu yang akan datang. Sebelumnya, kader Partai Golkar Nusron Wahid sudah ditunjuk sebagai ketua pemenangan pasangan Ahok Jarot. Namun, setelah dilakukan pertemuan antara partai politik pengusung serta adanya ketentuan dari KPU DKI Jakarta yang melarang pejabat negara masuk dalam tim sukses calon kepala daerah, maka partai pengusung akhirnya sepakat menunjuk Prasetyo Edy. Prasetyo Edy ditunjuk karena dinilai sudah berpengalaman saat sukses mengusung pasangan Jokowi Ahok ke kursi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, serta ikut memuluskan langkah Jokowi ke kursi RI 1. Rencananya, tim sukses pasangan Ahok Jarot akan segera menyerahkan susunan tim pemenangan ke KPU DKI Jakarta pada 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Bakal calon kepala daerah di Gorontalo dan Takalar, Sulawesi Selatan dinyatakan lolos tes kesehatan. Sementara di Aceh, salah satu bakal calon Bupati Nagan Raya kesulitan saat uji kemampuan membaca Al-Quran. Jadi ketika mereka menyerahkan
Usai menerima hasil pemeriksaan kesehatan 4 pasangan bakal calon gubernur Gorontalo 2017 dari tim dokter, KPU Provinsi Gorontalo langsung menggelar rapat pleno. Dalam rapat pleno ini diputuskan bahwa dari segi kesehatan, 4 pasangan bakal calon dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Selanjutnya KPU Gorontalo meminta tim sukses para bakal calon untuk memperbaiki berbagai kekurangan dokumen bakal calon hingga tanggal 4 Oktober 2016. Sedangkan untuk kekurangan syarat dukungan bagi bakal calon pasangan independen diberikan tenggat waktu hingga 1 Oktober 2016. Sementara di Aceh, bakal calon Bupati Nagan Raya yang diusung Koalisi Partai Nasional, Abu Hanifah, kesulitan saat tes kemampuan membaca Al-Quran yang diselenggarakan KPU setempat. Tes kemampuan baca Al-Quran ini menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi seluruh bakal calon kepala daerah di wilayah Aceh, dan jika tidak bisa memenuhi syarat, maka bakal calon dinyatakan gugur. Sementara bakal calon mengaku memiliki masalah dengan penglihatan dan tidak membawa kacamata saat tes kemampuan membaca Al-Quran dilakukan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Takalar menggelar rapat pleno terbuka membahas hasil pemeriksaan kesehatan kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati periode 2017-2022. Dari hasil rapat pleno kemudian ditentukan bahwa kedua pasangan calon itu dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Takalar periode 2017-2022. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar meminta para wakil calon untuk memenuhi segala berkas yang masih belum lengkap. Penetapan calon akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016. Tim TV1 mengabarkan. Beragam informasi. Bisnis pemirsa, aplikasi BlackBerry Messenger sudah menjadi milik Indonesia. Hal ini seiring dengan perusahaan BlackBerry yang memutuskan membuat perusahaan patungan atau joint venture bersama perusahaan asal tanah air dan memberikan lisensi perangkat lunak bagi Indonesia. Platform BlackBerry Messenger diharapkan bisa mendorong ekonomi digital di Indonesia. Usai adanya perangkat lunak BlackBerry Messenger menjadi milik Indonesia. BlackBerry telah mengumumkan kesepakatan yang sudah dicapai bersama dengan PT BB Merah Putih, sebuah kerjasama dengan PT T-Phone, perusahaan yang berafiliasi dengan Telkom. Salah satu peran joint venture ini memproduksi ponsel menggunakan material lokal Indonesia. Saat ini masih ada sekitar 6 juta orang di Indonesia menggunakan ponsel dan aplikasi BlackBerry. Di sisi lain, perusahaan BlackBerry mengumumkan berhenti membuat ponsel dan akan fokus pada bisnis perangkat lunak. Perusahaan ini memang sedang menegosiasi perpanjangan manufaktur dengan beberapa mitra di luar negeri, salah satunya Indonesia. Sementara itu, Mensesnek Pratikno membantah isu yang menyebut dirinya menemui Pak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo untuk mencegah salah satu cagup DKI maju dalam Pilkada 2017. Pratikno menegaskan dirinya tidak mengenal Prabowo secara pribadi. Selain menepis isu dirinya menyambangi Ketua Umum Gerindra, Pratikno juga menegaskan tidak memiliki kepentingan dengan Pilkada DKI. Oleh karena itu tidak pernah mendukung cagup tertentu atau menghalangi calon yang lain. Pratikno menambahkan dirinya tidak akan mengambil langkah lebih jauh untuk merespon isu tersebut selain klarifikasi kepada media. Tidak benar, jadi saya sama sekali tidak menemui, apalagi berkunjung ke Pak Prabowo atau ke pengurus Gerindra yang lainnya, sama sekali. Jadi sama sekali saya tidak pernah berkunjung ke sana, menemui, dan tidak pernah pula ketemu dalam beberapa minggu ini. Jadi sebelumnya juga nggak pernah gitu. Dan yang kedua ini kan bukan sama sekali bahwa kita nggak ada sebagai pejabat negara untuk kemudian mendukung terhadap calon. Ya. Kita netral saja, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan berkunjung, menemui Gerindra, kaitannya dengan pencalonan siapapun. Yang kedua juga tidak ada kaitannya dengan mendukung ya terhadap calon gubernur DKI itu. Jadi itu
Jadi berita yang selama ini beredar, yang kemarin diedarkan itu sudah kami bantah sebetulnya, kok masih muncul lagi gitu. Dan ini saya bantah lagi bahwa itu sama sekali tidak. Pemirsa, kembali kita lanjutkan Prime Time Talk dan saya akan mencoba menghubungi atau menerima telepon dari warga. Sudah bergabung bersama kita Ibu Areta dari Cipulir. Bu Areta, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Bu Areta, ada pertanyaan atau komentar? Silakan, Bu. Saya komentar aja deh. Ya, mengenai karena saya sebagai seorang ibu rumah tangga, yang sebagai warga Jakarta yang sudah tinggal lama di Jakarta ya, kalau saya lihat untuk menakar pertarungan gubernur ini, saya lihat sih kalau sebagai ibu rumah tangga ya, yang kebanyakan kita kepingin anak-anak kita sekolah di Jakarta ini gratis, terus pelayanan kesehatan gitu. Nah, kalau kita lihat dari untuk menakar ini, kalau saya sih ya Ahok lebih unggul lah dengan program-programnya gitu. Anda percaya Ahok, Bu Areta? Ya, itu karena dari saya suka pagi-pagi tuh suka pergi ke pasar gitu kan. Ibu-ibu bilang, enak ya sekarang kalau gubernurnya Pak Ahok itu dapat KJP gitu kan. Kalau dulu kan nggak dapat apa-apa ya gitu. Jadi kalau pas ibu-ibu bilang, wah enak juga nih kalau jadi gubernurnya begini, tiap akhir tahun kita dapat bonus. Gitu. Tapi Bu Areta KTP-nya KTP Jakarta kan? Jakarta, saya udah lama tinggal di Jakarta, 55 tahun yang lalu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Areta. Baik. Selamat malam. Iya. Ada satu telepon lagi. Kita tidak ada. Saya ke Kang Aceh loh. Silakan. Iya, tentu inilah salah satu di antara tingkat kepuasan publik terhadap Pak Ahok Jarot. Seperti yang kita tahu bahwa program KJP, itu program Jakarta Pintar, itu kan salah satu di antara program unggulan dari Pak Ahok Jarot. Yeah. Kalau orang mengatakan bahwa dulu juga ada itu, saya bilang kalau DKI Jakarta ini membutuhkan kepemimpinan yang cepat dan eksekutorial. Nah, kelebihan dari Pak Ahok adalah dia nggak peduli. Kalau memang ada program harus dilaksanakan, harus laksanakan. Eksekusi ya? Eksekusi. Dia awasi sendiri? Dia awasi sendiri dan dia minta semua birokrasi, you harus konsisten dengan ini. Yeah. Dan program itu kan bukan hanya sekedar program ya Mas Jayadi, tetapi kemampuan dari birokrasi untuk bagaimana mengeksekusi program itu dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Iya, ada kata-kata yang saya suka banget. Seorang pemimpin itu tidak diukur dari banyaknya rencana, tapi berapa banyak rencana yang sudah dia jalankan. Betul, gitu kan? Betul. Nah, Pak Ahok sekalipun ketika saya selalu berdebat dengan tim yang lain menyatakan bahwa itu kan program yang disusun juga bersama dengan DPRD. Tapi kan kalau tidak ada inisiatif dari eksekutif, dari yang namanya gubernur, mana mungkin itu bisa dilaksanakan gitu loh. Juga misalnya soal normalisasi sungai, kan konsekuensinya harus bagaimana pinggiran sungai harus direlokasi. Tapi itu harus dilakukan. Kalau tidak, nanti akan terjadi banjir lagi gitu loh. Nah, konsekuensi itu memang buat Pak Ahok akan dinilai tidak populer. Tapi dia nggak peduli. Tapi dia nggak peduli. Yang terpenting adalah bagaimana program tersebut bisa dirasakan langsung. Betul, tapi ini kan butuh waktu dan proses. Persoalannya gini Mas Jayadi, yang Ahok sendiri sampaikan bahwa tidak akan mempengaruhi sikap dia terhadap upaya normalisasi ya, ataupun yang sudah jadi program kerja dia sebagai gubernur, walaupun dekat dengan pilgub ya, pilkada. Bisa nggak mempengaruhi nanti suara yang akan didulang oleh bisa jadi malah itu jadi selling point, bisa jadi. Oh begitu? Bisa jadi, karena dianggap ya, kan sekarang itu banyak orang melihat para pemimpin itu cenderung apologis gitu ya, cenderung bermanis-manis ketika menjelang pemilu. Nah ini kan jadi poinnya didiferensiasi, dia pemimpin yang beda, masyarakat mungkin ingin yang beda gitu, mungkin itu bisa jadi selling point. Tapi kembali ke persoalan peluang ini tadi, kalau kita kembali ke Pak Hairul, saya kira memang ada alasan untuk mengatakan bahwa sementara peluang petahana yang paling tinggi saat ini berdasarkan data-data yang ada, tapi belum aman gitu. Pertama dia punya pendukung kuat, saya sebut tadi. Yang kedua
Kang Aceh sudah berkali-kali menyebut tingkat kepuasannya atas kinerja itu tergolong tinggi. Lebih kurang berdasarkan data yang ada itu di angka sekitar 70%, lebih kurang, kadang 65, kadang 70 lebih dikit gitu, sekitar itu. Itu artinya tingkat kepuasan tinggi. Nah, hal lain ada kemudian kita menanyakan kepada publik biasanya berapa persen publik menginginkan petahana kembali. Nah, biasanya ini memang tidak setinggi tingkat kepuasan, tergantung banyak faktor. Untuk Ahok itu, berdasarkan data-data yang ada itu, angka psikologis yang bisa dicapai, angka tertinggi elektabilitasnya itu, antara 50 sampai 58. Artinya potensial memang untuk memenangkan. Tetapi tantangannya ada ini. Satu, pemilih Jakarta ini, pemilih yang pendidikannya tinggi, orang kota, informasinya banyak sekali. Orang seperti ini cenderung lama baru mutusin final, baru memberi keputusan final. Dari data-data yang kami punya, ada sekitar 50-55% pemilih itu baru akan memutuskan sampai menjelang hari H. Oh, jadi belum terukur sekarang ini? Bisa diduga, tapi reassurance, memastikan kembali mereka itu menjadi penting. Tapi itu dengan modal 50-an% tadi kan sudah cukup bagus kan sebenarnya? Itu potensi yang bisa didapat. Artinya dia memastikan pendukung kuatnya kan baru 35, 30 sampai 35. Potensi dia ada untuk sampai 58, 56, 58. Itu artinya tim komunikasinya harus lebih aktif, lebih asertif. Ini menarik. Coba ditahan di situ, Mas Jayadi. Saya mau ke Jakarta Timur. Ada satu penelpon lagi sudah bergabung bersama kita, Pak Hari. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam, Pak. Ya, Anda mungkin punya pendapat yang berbeda. Bagaimana komentar Anda? Pak Hari, silakan, Pak. Yo, terima kasih, Pak. Begini, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Saya tinggal di Jakarta sudah 40 tahun, Pak. Ya, Bapak ketahui nggak? Jakarta itu yang tinggal di sini ada Ambon, ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Makassar yang tiap harinya susah untuk diatur dan pasti perang, Pak. Ya, sayang sekali. Pak Hari, sepertinya teleponnya terputus. Tapi saya bisa menangkap maksudnya bahwa sebenarnya Jakarta ini Indonesia mini ya. Sabang sampai Merauke, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bisa jadi modal yang mungkin ada di Ahok. Tapi konklusi dari Anda berdua, analisa singkat Anda untuk jelang pilkada ini, apa yang dibutuhkan Ahok untuk menangkal semua virus-virus negatif yang paling tidak isu SARA itu pasti akan dia hadapi? Dia fokus pada program. Fokus karena pada program. Itu keunggulan utama dia di track record. Dengan gaya dan aksi dia seperti sekarang ini nggak ada masalah? Atau turunin sedikit misalnya? Ya, itu adjustment lah. Itu bagaimana tim kampanyenya ya gitu. Saya kira dia bisa fokus di situ karena memang itu keunggulan yang dia miliki sebagai seorang petahana. Ya, dan itu perlu dia lakukan untuk terus-menerus karena tadi ada 55% yang masih harus dipastikan setiap hari. Yang terakhir ada di antara pemilih itu masih ada sekitar 40 sampai 44% yang bisa digoyang masih. Pilihannya itu masih bisa berubah. Ini juga memerlukan komunikasi yang lebih asertif dengan berbagai pendekatan tadi. Ya, ini tugas Anda. Anda yakin? Ya, dengan modal 70%, karena kepuasan publik kinerja Ahok, ini kan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, keyakinan itulah yang membuat kita merasa bahwa justru yang mau kita kedepankan adalah keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak. Jadi orang yang punya track record, bukan orang milih, bukan cuma yang ganteng aja begitu ya? Tentu. Masih ada Jakarta yang kegantengan kan? Iya betul. DKI Jakarta ini tidak bisa dibangun hanya dengan modal pencitraan. DKI Jakarta ini tidak bisa dibangun berdasarkan atas kepemimpinan yang coba-coba. Gitu. Tapi yang dibutuhkan adalah sikap yang konkret, kebijakan yang konkret yang memang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan lebih penting lagi bahwa mesin partai juga bergerak. Tentu. Kalau partai saya kira kewajiban kita adalah memastikan menjaga suara ini, kepercayaan ini kepada publik, dan kami sampaikan, kami bukan bicara janji, kami tidak memberikan harapan, kami memberikan bukti gitu loh. Baik. Kang Aceh, terima kasih sudah bersama kami di Prime Time Talk. Mas, terima kasih menjadi sampai ketemu lagi, dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Anda bisa mengirimkan informasi, saran, kritik